Kalau teman-teman lagi cari lensa potret yang terbaik di era mirrorless, itu nggak usah repot cari-cari lagi, karena sudah ada di tangan saya, yaitu Sigma 85mm f1.4 DGDN. Halo, saya Ence Chin. Hari ini saya akan sharing pengalaman saya dengan menggunakan lensa Sigma 85mm. Lensa dengan jarak fokal 85mm itu sangat populer untuk potret fotografi, karena dia tidak terlalu sempit sehingga fotografer tidak perlu terlalu jauh dari modelnya. Selain itu, dia juga kalau kita foto close up potret, misalnya kepala dan bahu saja, dia tidak distorsi atau cembung. Lensa Sigma ini dirancang untuk kamera mirrorless full frame dan tersedia dalam dua mount, yaitu L mount dan Sony E mount. Yang untuk L mount tentunya kita bisa pasangkan di Leica SL, Sigma FP, atau Lumix S. Sedangkan kalau misalnya yang Sony, kita bisa pasangkan ke Sony Alpha 7, Alpha 9, dan yang lainnya. Tentunya lensa ini juga bisa kita pasang di kamera yang sensornya APS-C, seperti Leica CL atau Sony A6400. Tapi kalau kita pasangkan lensa ini ke kamera yang APS-C, tentunya karena ada crop factor 1,5 kali, lensa ini menjadi lebih tele lagi, yaitu sekitar 127 mm. Biasanya lensa 85mm, kalau yang tajam di f1.4-nya yang kualitasnya terbaik, itu ukurannya besar, berat, mahal, autofokusnya juga rada pelan. Tapi tidak demikian dengan lensa ini. Lensa ini kalau kita lihat, itu ukurannya cukup compact, dengan panjang 9,6 cm saja, filternya itu 77 mm, dengan berat 625 gram. Jauh lebih ringan dan kecil dibandingkan kalau misalnya yang Sigma yang 85mm 1.4 untuk yang DSLR. Dan juga kualitasnya itu lebih bagus lagi daripada yang Sigma yang 85 yang DSLR itu, yang memang juga termasuk bagus. Meninjau dari desainnya, meskipun lensa ini sangat compact, tapi dia tetap memiliki aperture ring. Dan di sini kita bisa mengubah langsung bukaannya. Dan ada fungsi dekliknya juga. Jadi kita bisa mengubah bukaannya lebih mulus. Cocok untuk videografi. Selain itu ada tombol AFL. Di sini bisa dikustomisasi menjadi fungsi yang berbeda, terutama kalau kita pasangkan di kamera yang Sony. Dan tentunya ada tuas autofocus manual focus. Saya beruntung mendapatkan kesempatan untuk mencoba lensa Sigma 85mm ini dengan kamera saya Leica SL. Dan saya mendapati kualitas gambarnya di f1.4 itu sudah sangat tajam dan juga kontras. Saat saya perbesar di bagian wajah, itu detail-detail dari subjek foto saya itu sangat kelihatan sekali. Jadi tidak perlu stop down ke f2 atau 2,8 untuk mendapatkan ketajaman yang lebih bagus. Dan kita hanya stop down kalau kita perlu ruang tajamnya saja. Soal autofokusnya, ini juga cukup menggembirakan karena lensa Sigma ini kecepatan autofokusnya bagus, cepat, dan tidak berisik, sehingga cocok untuk foto maupun video. Untuk performa autofocus trackingnya, untuk subjek yang bergerak, tentunya tergantung banget sama kamera yang dipasangkan. Kalau kamera yang dipasangkan itu memiliki sistem autofocus yang bagus, tentunya itu jadi tidak masalah. Meskipun demikian, menurut saya lensa ini juga tidak ideal untuk sport fotografi misalnya yang bergerak sangat cepat sekali. Nah, itu lebih bagus mungkin lensa yang spesial untuk itu, misalnya lensa tele 70-200mm yang memiliki motor fokus yang lebih kuat lagi. Selain ketajamannya yang luar biasa, saya juga sangat mengagumi bokeh atau background blur yang dihasilkan itu sangat mulus sekali. Meskipun saya berhadapan dengan sumber cahaya yang ukurannya kecil ya, seperti bola-bola lampu. Itu biasanya kalau misalnya lensa yang tajam pun, biasanya kalau kita perbesar, kita lihat banyak tekstur yang mengganggu di dalamnya, seperti ada irisan bawang. Tapi saya tidak menemukannya di lensa ini, jadi luar biasa sekali.
Lensa ini juga tidak luput dari kelemahan. Dengan ukuran sekompak ini, tentunya ada yang dikorbankan, yaitu vignette-nya. Jadi kalau kita motret di studio misalnya, dengan cahaya yang merata, itu kita akan melihat di ujung-ujungnya itu jauh lebih gelap dari yang bagian tengah. Terutama saat kita menggunakan bukaan yang terbesar, yaitu f1.4. Nah, vignette-vignette ini, gelap di ujung-ujung ini menjadi normal lagi, menjadi terang lagi saat kita stop down ke f2.8 atau f4. Kemudian, mungkin ini bukan kelemahan, tapi saya kurang suka aja, yaitu lens shoot-nya. Meskipun lens shoot ini ringan dan sudah tersedia, tapi saat saya pasangkan lensa ini, dia tuh jadi kelihatan bulky dan makan tempat aja. Kesimpulannya, saya sangat senang dengan lensa Sigma 85mm ini untuk foto potret, terutama saat saya pasangkan dengan Leica SL saya. Dan saya yakin, teman-teman yang punya Sony mirrorless yang full frame juga akan sangat senang memasangkan lensa Sigma ini di Sony Alpha 7 atau Alpha 9 teman-teman. Kenapa? Karena lensa ini bisa menghasilkan foto yang kualitasnya sangat tajam sekali di f1.4, sudah teruji, kemudian ukurannya tidak terlalu besar, tidak terlalu berat, dan juga bokehnya sangat mulus sekali, autofokusnya senyap dan cepat. Well done Sigma, terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!